live marketnya 7 jam full gua rekam di situ, nggak ada skip kita eksekusi terus menerus di video sebelum ini selama 7 jam full. RBS, SBR, resisten become support, support become resisten. Pola-pola tersebut memang biasa terjadi di pasar, di mana support tersebut jadi resisten, di mana resisten tersebut itu akan menjadi support. Ada ciri-ciri tertentu, tiba-tiba ada candlestick buyer yang berhasil menembus resisten. Ini resistennya. Yes, ya. Di saat candlestick buyer ini berhasil menembus resisten di mana misinya adalah support, itu bertanda biasanya harga akan menuju ke support yang di atasnya. Dan hadir lagi candlestick buyer, ini adalah informasi perubahan misi menjadi resisten. Candlestick tersebut memberikan informasi untuk perubahan misi menjadi resisten. Jika hadir lagi candlestick buyer, di mana informasi perubahan misi tersebut terkonfirmasi, misi sudah berubah menjadi resisten di saat ini. Ini salah satu informasi perubahan misi. Ya, sebelumnya udah gue jelaskan seperti itu. Ini kan di saat misi support tiba-tiba berubah menjadi resisten ya. Di saat misi lagi support tiba-tiba misi berubah menjadi resisten. Misi sedang support, lalu hadir candlestick buyer yang belum melewati resisten. Hadir lagi candlestick seller seperti ini. Lalu hadir candlestick buyer lagi seperti ini. Ini lebih sering terjadi di pasar. Candlestick ini memberikan informasi untuk perubahan misi menjadi resisten. Loh, kok beda bang? Di sini melewati resisten belum informasi perubahan misi. Kenapa di sini melewati resisten sudah menjadi informasi perubahan misi menjadi resisten? Bedanya adalah di mana support tersebut membantu perubahan misi tersebut satu step. Cara kasat mata itu terbentuk seperti tangga ya. Harga support tersebut itu membantu untuk perubahan misi tersebut. Jika selanjutnya yang hadir candlestick buyer seperti ini, artinya misi tersebut sudah berubah menjadi resisten. Misal misinya lagi support ya, lagi turun ya, tiba-tiba buyer terbang melewati 3 resisten, melewati banyak resisten, misinya sudah berubah menjadi resisten ya. Oke, kita lanjut. Di sini gua kasih akurasi tertingginya, di mana harga sudah melewati area support dan lu kasih take profit di support tersebut. Maksudnya seperti apa bang? Nih gue contohin ya. Setelah ini hadir candlestick merah seperti ini, sebesar ini. Ini resisten kuat ya. Misalkan ini resisten kuat. Resisten kuat itu adalah resisten yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Resistennya harus lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Biasanya gua kasih tipsnya itu tunggu sampai close price. Candlestick pasti ada bang, candlestick yang kayak gini bang, apalagi di emas nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Volatilitas di emas itu cukup tinggi, naiknya jauh, turunnya juga jauh, biasanya seperti itu. Dan banyak banget candlestick yang seperti ini. Oke, candlestick merah ini melewati support di sini, biasanya gua beli dan take profitnya cukup sampai sini. Jelas ya. Loh, kok take profitnya sampai support bang? Lebih bagus lagi sebenarnya sampai sumbu terdekat setelah close price ini terbentuk, itu lebih bagus. Oke, di video sebelumnya udah gue contohin ya, live marketnya 7 jam full gua rekam di situ, nggak ada skip kita eksekusi terus menerus di video sebelum ini selama 7 jam full. Oke, kita lanjut. Pokoknya sumbu terdekat, intinya seperti itu. Kenapa akurasi tertinggi setelahnya adalah di support? Karena andai kata harga nanti membuat tren turun, itu masih bisa menjangkau support yang ini. Misal harga di sini membuat tren turun nih,
di sini membuat tren turun. Misal setelah candlestick ini membuat tren turun, misal di saat harga itu nanti naik akan tertahan di support karena trennya sudah turun. Jelas ya. Oke, di sini gue beli, dan kalau misalkan di sini gue sarankan nunggu harga turun dan beli misalkan sampai support aja. Lebih bagus lagi di sumbu. Tuh harus gue ulang berkali-kali seperti itu. Oke, harga naik. Terbentuk candlestick buyer yang belum selesai. Ini candlestick gue usahakan bikin candlestick itu berjalan ya. Cuma berjalan aja, cuma sekali dua kali lah ya. Bergerak, candlestick ini bergerak. Candlesticknya belum close dan belum terbentuk close price di area mana kita nggak tahu. Oke. Dan di saat kita beli di sini itu kita udah dapat profit walau belum sampai resisten tersebut. Bang, kan misinya masih resisten? Yes, karena ini tips general, jadi gua usahakan akurasi yang paling tinggi. Usahakan turun dan beli hanya sampai di support untuk mengantisipasi perubahan tren yang tidak diduga. Kalau perubahan tren selanjutnya menjadi tren naik, harga masih bisa ke area resisten tersebut. Di saat tren itu naik dan harga tiba-tiba turun, gua beli bukan sampai resisten tapi sampai di support. Jelas ya. Kalau mau taruh di resisten it's okay, itu urusan lu. Cuma kan di sini gua kasih tips paling akuratnya aja. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Harga masih bergerak dan kita udah dapat profit di sini. Lalu harga kembali turun. Kenapa harga ini turun? Biasanya terdorong nih sama sumbu-sumbu di sini, atau enggak di sini, atau enggak di sini. Harga terendah di area situ yang sebelumnya udah kita bahas juga, oke? Karena ada harga-harga terendah di sini yang menahan harga itu untuk naik, biasanya harga kembali turun. Namun pasar nih, market maker itu biasanya membuat harga tertinggi ini untuk menjadikan pijakan. Untuk menjadikan pijakan harga selanjutnya. Ini bagi teman-teman yang melihat di pasar seharian pasti tahu candlestick seperti ini. Yang seharian di pasar pasti tahu nih harga tertinggi ini bisa jadi pijakan untuk harga selanjutnya. Oke, jelas ya, kita lanjut. Nah, harga kembali naik. Kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar aja ya. Insya Allah gue pasti balas kok. Gue usahakan balas satu persatu ya. Nah, harga kembali turun. Harga masih bergerak ternyata tadi. Close price ya di sini. Close price itu masih di atas sumbu tersebut. Di atas harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Jelas ya. Ini biasanya candle-candle kayak gini yang gue selalu perhatiin. Kalau ada candlestick yang hadir, gue lihat close-nya itu di area mana. Di atas sumbu atau di bawah sumbu. Sumbu itu akan menahan atau tidak. Seperti itu. Oke. Andai kata close-nya di sini, kalau mau turun itu akan terganggu oleh sumbu di sini. Kalaupun masih turun lagi, dia harus melewati sumbu lebih rendah lagi. Nih, misal simple banget kan? Kalau lu perhatiin tuh simple banget. Misal dia turun lagi nih dan melewati sumbu ini bakal nahan dia buat naik seperti itu loh. Itu pasar selalu kayak gitu geraknya. Kalau lu perhatiin pasar bergerak itu seperti itu. Lu lihat beberapa time frame itu ternyata ada harga terendah, itu biasanya menahan di situ. Harga terendah itu biasanya ada support di time frame lebih rendah pastinya. Oke, karena dia sempat turun dan di sini di sumbu paling tinggi itu biasanya ada resisten di time frame lebih rendah dari cash saat ini. Seperti itu, jelas ya, insya Allah ya. Kita lanjut. Nah, harga ini turun membentuk candlestick merah untuk sementara karena harga masih bergerak. Oke, dan sumbu ini yang gue jelaskan tadi akan menahan dia untuk turun. Oke. Harga kembali naik. Jelas ya. Dan terbentuk candlestick buyer. Kalau misalkan cashnya seperti ini, di time frame lebih tinggi, biasanya ada sumbu yang lebih rendah dari sumbu sebelumnya. Kalau lu buka dua time frame, biasanya seperti itu. Di sini, supportnya sudah lebih rendah dari support sebelumnya.
kita menghitung seluruh candlestick, bukan cuma sumbunya doang. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, harga kembali naik di sini. Nih, yang tadi kita jelaskan. Di sini, gua bakal siap-siap buka perdagangan. Kalau lu perhatiin case-nya, ini nggak jauh beda sama case sebelumnya. Ini kalau lihat pasar juga sering terjadi seperti ini. Nih, gue jelasin. Pertama, close price-nya di sini. Dan close di atas resisten kuat. Nih, perhatikan case yang baru awal tadi. Kita jelasin. Close-nya di atas resisten kuat untuk meneruskan. Dan support-nya udah mulai naik. Gue bakal bersiap, entah gue pasang buy limit, entah gue menunggu candlestick itu turun, entah gue sambil main game dan gue liatin pasar di layar satunya lagi, itu gue bakal merhatikan andai kata harga turun. Jelas ya? Turun seperti candlestick sebelumnya. Andai, kan belum tentu turun. Bisa aja gue contohin buat naik, kan? Di sini gue bakal siap-siap liatin pasar, biasanya seperti itu. Kalau misalkan gue udah ngeliat cash seperti ini, gue bakal fokus ngeliatin pasar, nunggu harga itu turun, ataukah gue pasang buy limit di bawah. Kita lanjut. Andai kata gue contohin bikin candlestick seller lagi yang cukup panjang di sini, jelas ya. Di sini gue bakal buy, pastinya gue bakal buy. Oke, di saat tren naik, ada resisten kuat yang mendorong untuk naik dan melewati support di sini. Supportnya pastinya lebih tinggi, jelas ya. Gue bakal buy dan gue usahakan take profit ya cukup sampai sini, cukup sampai support. Gue ulangin sekali lagi bagi teman-teman yang skip, kan trennya lagi naik bang. Kenapa lu nggak sampai resisten? Kata lu misi harganya bermain di area resisten. Gua ulangin sekali lagi buat teman-teman yang baru nonton ataukah yang skip video tadi. Tips general ini gua kasih akurasi tertingginya. Jadi kalau misalkan tren lagi kuat naik tapi sampai di support, kenapa? Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan tren secara mendadak. Kalau perubahan tren tadi secara mendadak terjadi di pasar, terjadi perubahan tren turun, dan misi harga akhirnya bermain di area support, support ini masih bisa dijangkau. Gue ulangin sekali lagi doang ya. Perhatikan baik-baik buat teman-teman yang skip. Oke, jelas ya. Di sini ada momen lagi buat kita buka perdagangan. Gua beli dan hanya sampai di support. Loh, dikit banget bang, cuma sampai di support. Kalau cuma segitu mah dikit banget bang, tergantung time frame-nya bang. Kalau time frame-nya itu time frame besar, terjadi kondisi seperti ini, apalagi di emas nih, lagi sering banget kemarin-kemarin kan, lagi turun jauh banget dan momen seperti ini sering banget terjadi. Di situ banyak daging yang bisa lo ambil, oke? Candlestick ini tuh banyak banget di pasar bang, sering banget apalagi di pasar emas. Oke, kalau di sini time frame 1 hari cashnya seperti ini, itu dagingnya di sini gue beli dan di sini jauh, cukup jauh buat lu dapetin profit cukup besar. Kalau turun lagi gimana bang? Nggak harus langsung. Setelah candlestick ini hadir dan turun lagi, lu lihat cash lagi. Kalau misalkan ada yang mengganjal, itu biasanya ada di time frame lain ya. Cuman ini akurasi tertingginya gua kasih tips general yang biasanya gue cuma kasih ke beberapa kerabat terdekat gua doang. Harga kembali naik. Di sini ada momen lagi jika kita mau memperhatikan pasar. Kenapa gue bilang ada momen lagi? Sesuai case sebelumnya. 1, mana lagi tadi? Oh ini ya. 2. Case sebelumnya di sini support sudah lebih tinggi, membentuk support yang lebih tinggi dari support sebelumnya. Oke. Dan akan membuat resisten kalau close di sini ya. Kalau close price di sini ini belum tentu, candlestick bisa aja masih jalan gue bikin. Kalau close price di sini akan ada momen lagi buat mata kita fokus untuk ke support ini.
atau enggak support bawah, tergantung close-nya di mana nanti. Misal, ini gua hapus dulu deh ya. Misal nih, close-nya di sini. Misal ya, gua buy tapi cuma sampai di support ini. Kalau terbentuknya candlestick seperti ini ya, selanjutnya ya, misal close price si buyer ini, si candlestick hijau ini udah jadi nih, misal nih, terus yang nongol candlestick merah dan sampai sini close udah selesai, udah jadi, gue buy tapi sampai sini, misal. Oke, kita lanjut. Nah, support yang menaik, close-nya di atas resisten kuat, wajib resisten kuat untuk tips general ini. Oke, setelah seperti ini, pastinya gue langsung ngeliatin pasar, langsung fokus ngeliatin pasar. Entah gue naruh buy limit seperti di video sebelumnya ya, entah gue naruh buy limit di area sini, ataukah gue fokus buka perdagangan manual. Jelas ya, gue menunggu harga itu turun sampai melewati support, gue buka perdagangan di sini. Kita lanjut. Nah, hadir candlestick merah di sini. Dan lu perhatikan, candlestick merah ini melewati support yang gue maksud ya. Di sini gue beli cuma sampai di support. Andai kata terbentuk tren turun setelah ini, nah, misalkan terbentuk tren turun, misi harga di area support itu masih bisa dijangkau oleh pasar untuk menyeimbangkan kembali. Itu maksudnya. Nah, harga naik dan gua udah dapat profit di sini, Bang. Kalau gua take profitnya lebih tinggi, Bang, entah di resisten ini, entah di sumbu ini, entah di sumbu ini, entah di resisten ini, itu kan take profit gua lebih besar, Bang. Ini bukan masalah lebih besar atau lebih kecil, Bang. Di sini tipsnya, intinya, poinnya adalah akurasi yang lebih tinggi dari pasar saat ini. Ya, dari cash pasar saat ini, karena kan ada tiba-tiba berita entah pidato Trump yang nggak ada datanya, itu kan biasanya kan sering kayak gitu, dan data-data seperti itu biasanya membuat tren secara tiba-tiba, membuat tren baru secara mendadak. Makanya usahakan beli dan sampai di support tersebut. Kalau mau sampai atas, it's okay, itu urusan lu. Kalau lu mau rakus nggak apa-apa, nggak masalah, itu urusan lu, bukan urusan gua. Oke, di sini gue cuma bagikan apa yang memang gua kerjakan sendiri di pasar. Akurasi tertinggi seperti apa, gua pisahkan menjadi tips general. Oke, jelas ya? Insya Allah jelas ya. Kita lanjut. Di sini pasar biasanya masih bisa turun. Kenapa? Lu perhatikan ini. Nih ya. Lu lihat kursor gue ya yang nyala ya. Di sini ada sumbu terendah yang udah ditembus. Jadi kalau misalkan sumbu terendah ini udah ditembus, biasanya bakal ngedorong lagi buat turun. Ada masalah di area sini, di time frame lebih rendah biasanya. Turun lagi dan close lagi di sini. Misal close di sini, ngelewatin sumbu ini lagi. Dia buat naik, ketahan di sini. Jelas ya, di video sebelumnya teman-teman yang udah belajar jelas banget ya. Udah gue bagiin ya sebelumnya ya. Nah, baru gue bilang yang tadi ya, jujur gue lupa bikin PPT ini, karena PPT ini udah gue bikin cukup lama, cuman gue baru bisa jelasin sekarang ya. Jujur gue lupa gue bikin candlesticknya seperti apa. Oke, selanjutnya candlesticknya itu close-nya di sini yang tadi gue bilang. Andai kata harga mau naik, gangguannya ada di sini. Kalau close price-nya ya, close price-nya di sini, candlestick selanjutnya naik itu ditahan sama sumbu di sini. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. This is the question, Bang. Kalau di saat seperti ini, lu buy lagi gak, Bang? Sampai support tadi. Kalau gua enggak. Gue jelasin sedikit. Sebelumnya sebenarnya udah kita bahas ya, cuma mungkin lu nggak fokus ya. Candlestick ini, sumbu panjang seperti ini, pasar bikinin jalur biasanya. Gue bakal buy lagi kalau ada cash yang baru lagi seperti ini. Kalau mau akurasi tertinggi di tips general yang saat ini kita bahas. Karena takutnya teman-teman salah paham ya, membedakan antara tips dan basic. Gue bakal menunggu untuk tips saat ini ya, untuk tips general saat ini gue bakal menunggu cash kayak gini lagi, karena lu harus lihat time frame lain. Di sumbu ini ada tren gak nih? Tapi kalau di sumbu ini emang mau bikin tren turun, gua nggak buy seperti itu.
Jangan maksain alur di sini. Di sini dibikinin jalur buat pasar buat turun. Sumbu-sumbu itu dibikin pasar buat jalur dia buat naik atau enggak buat jalur dia turun, seperti itu. Jelas ya. Hadir candlestick buyer seperti ini. Candlestick buyer yang cukup panjang. Biasanya nembus-nembus harga-harga kuat itu seperti ini. Dia bakal bikin pijakan. Supportnya itu bakal naik dulu. Perubahan tren yang dipercepat satu step. Oke. Nah, di sini ada candlestick hijau yang cukup tinggi dan menembus sumbu-sumbu beserta resisten kuat. Namun misinya masih di support di sini karena cash ini membuat misi berubah menjadi support. Oke, ini gue bikin rada rumit nih. Jadi biar mentor yang ngejelasin cuma bolak-balik di pasar itu harus paham gitu loh. Harus paham, nggak sekedar bolak-balik doang. Itu misi bisa berubah tiba-tiba di area sini. Jelas ya? Oke, di sini misi masih bermain di support yang awalnya bermain di resisten di video awal. Oke, lanjut. Harga masih bergerak dan close price-nya di sini. Ada informasi perubahan misi menjadi resisten di candlestick ini. Jelas ya, perubahan misi untuk menjadi resisten dipercepat satu step karena dibantu oleh support yang menaik. Oke, biasanya buat naik secara cepat itu pasar membuat case seperti ini. Membuat informasi perubahan yang dipercepat satu step seperti itu. Oke, kita lanjut. Harga mulai turun. Misinya masih di support. Jadi kalau turun masih wajar. Oke, kalau naik berarti trennya berubah menjadi naik seperti itu. Dan misinya kita bisa lihat lagi. Sesimpel itu sebenarnya, Bang. Ya, kalau lu memahami video-video sebelumnya sebenarnya sederhana. Cuman mungkin lu males aja kali ya dengerinnya. Mau bisa tapi males gitu. Oke, kita lanjut. Harga turun di sini, cuma candlestick masih bergerak. Harga kembali naik, sumbu cuma turun sementara. Candlestick yang memberikan informasi perubahan tren yang dipercepat itu biasanya menguat, biasanya seperti itu. Makanya harga-harga yang sulit ditembus itu dihadirkan cash seperti ini biasanya. Misalkan di atas ada support kuat yang susah ditembus, biasanya dibikin kayak gini nih Bang, biar mempermudah naiknya. Karena di case seperti ini, di time frame lebih rendah itu udah bikin tren kuat Bang. Tuh ya, cuma di tren ini aja misinya masih support. Biasanya begitu. Kalau gue jelasin kepanjangan, kasihan pemulanya ya Bang ya. Nanti lu tanya di kolom komentar aja ya kalau masih bingung ya. Oke, kasihan pemula yang baru belajar soalnya. Lanjut ya. Oke, di sini candlestick masih berjalan ya, candlestick masih berjalan. Dan harga kembali turun, tidak sampai melewati close price ya, tidak sampai melewati harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Oke, perhatikan baik-baik nih, perhatikan baik-baik. Poinnya ada di sini juga nih, di sini ada poinnya juga nih. Di sini yang gue jelaskan sebelumnya, misi harga sudah di resisten. Sebelumnya kan gue jelasin nunggu sampai lewat support dulu, misinya resisten, tapi sampai support aja dengan syarat sebelumnya lewatin resisten kuat. Tuh syaratnya. Tapi ada momen di mana take profit itu di resisten. Oke, jawabannya ada di sini nih, poinnya nih, perhatikan baik-baik. Di sini satu, trennya sudah naik. Oke, jelas ya. Yang kedua, di sini ada resisten kuat. Close price candlestick sebelumnya di atas resisten kuat. Resisten kuat ini diperkuat lagi oleh candlestick buyer. Biasanya kalau gua naruh buy limit di sini, take profitnya di sini. Biasanya kalau misalkan dia jeblok lagi, andai dia turun sampai sini, misal gue buy lagi tapi take profit gue baru di sini. Untuk sementara gue kasih buy limit di sini karena kan kadang ada yang nggak sabar nunggu harga ternyata nggak nyampe bawah nih, nggak nyampe bawah dan tiba-tiba harga itu udah naik lagi dan di situ kan saya nggak diambil gitu loh. Oleh karena itu gue biasanya kalau case-nya seperti ini, pertama syaratnya harus melewati resisten kuat dan diperkuat lagi. Jadi gua biasanya di sini gua buy, take profit sampai sini.
Jadi nunggu harga itu turun dulu gitu loh, maksudnya jelas ya. Nunggu harga itu turun, entah di sini kek, entah di sini kek, entah di sini kek, ataupun di mana, ataupun di sini, itu nggak masalah. Tapi kalau close-nya di sini, pindah haluan. Gua buy di sini, tapi sampai support aja. Pindah haluan, karena untuk mencegah, mengantisipasi di mana terjadinya perubahan tren secara mendadak. Entah mendadaknya jadi tren turun tiba-tiba gitu. Kalaupun ada dorongan di sini, ada dorongan di sini juga. Tuh, jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi gue perhatiin pasar, langsung gue perhatiin pasar, atau enggak gue kasih buy limit sambil melakukan aktivitas lain, terserah lah. Ya whatever, yang jelas biasanya gue seperti itu kalau case seperti ini. Tapi wajib ya, nih ya, supportnya lebih tinggi ya. Oke, gue taruh buy limit di situ dan harga turun. Di sini buy limit gue kebuka. Ya jelas ya, take profit gue di sini. Kalau nonton video sebelumnya pasti nyambung. Sering kali gue jelasin seperti ini dan pernah gue jelasin seperti ini. Cuma nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut. Di sini gue udah buy. Harga tiba-tiba naik. Harga tiba-tiba naik dan naiknya cukup jauh. Biasanya nih di sini biasanya harga cepat banget. Entah turunnya cepat, naiknya cepat biasanya. Cuman kalau close di bawah beda cerita. Menit sebelumnya udah gue jelasin ya. Kalau close di bawah ini kan harga masih berjalan. Oke, lanjut. Gue udah dapat profit di sini ya. Tiba-tiba harga naik. Jika case-nya seperti ini, nih bocoran sedikit buat tips general yang detail yang sebelumnya gue posting. Yang sebelumnya gue posting live marketnya selama 7 jam. Ya. Jika case-nya seperti ini, usahakan jangan buy. Udah cukup jangan buy. Nunggu sampai harga tertinggi lebih tinggi dari sebelumnya, harga terendah juga lebih tinggi dari harga sebelumnya, dan syarat-syarat di kolom deskripsi sebelumnya itu terpenuhi, baru lu bisa mencari celah buat buy. Tapi kalau di saat bentuk candlesticknya seperti ini, jangan lu buy, karena si sumbu panjang ini kan sumbu sempat panjang banget sampai bawah nih, itu udah dibikinin jalur sama pasar. Andai kata di sini ada tren turun, ini candlestick bakalan sideways di area sini, atau enggak akan membuat area konsolidasi di area sini untuk memenuhi harga di time frame lebih rendah. Ya, cash di time frame lebih rendah ini ada yang ganjel biasanya. Kalau misalkan sumbu harga terendah lebih rendah lagi dari candlestick sebelumnya. Tuh bocorannya. Kalau lo mau tonton lagi aja live market yang selama 7 jam gue posting sebelumnya ya. Di video sebelum ini kalau nggak salah, gue lupa ya. Biasanya seperti itu, dan harga ini biasanya lagi cepat atau enggak lagi ada berita ataupun menyesuaikan pasar sebelumnya, menyesuaikan periode sebelumnya. Biasanya di time frame lebih rendah itu akan turun dulu menyesuaikan cash ataupun tren di time frame lebih rendah gitu. Nah, harga kembali turun. Kalau misalkan harga kembali turun, biasanya ada penahan buat turun nih si sumbu ini. Cuma masih bisa turun karena sempat sampai bawah sini. Tetap lo harus menunggu harga terendah ini lebih tinggi dari open price sebelumnya. Tuh bocoran lagi ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Di sini tips generalnya itu tips general jangka menengah, di mana poinnya adalah di saat tren naik dan melewati resisten kuat, wajib resisten kuat ya. Mata lu langsung fokus ke support di area situ. Usahakan seperti itu. Dan harga turun melewati support, baru lu ambil eksekusi, tapi sampai di support aja. Jangan sampai di resisten. Kalau misalkan mau sampai resisten, it's okay, nggak masalah. Apalagi lu udah tahu antisipasi seperti apa, harga-harga detailnya seperti apa, harga terendah, harga tertinggi, itu nggak masalah. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman gue jelasin agak detail karena kita di sini fokusnya adalah memahami pasar, bukan asal buy, bukan asal sell. Oke, gitu aja ya, jelas ya insya Allah ya. Oke, thank you banget nih, sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi ke tips general jangka panjang dan detailnya. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.